Game petualangan aksi platformer 3D Big Hops diumumkan akan dirilis pada 12 Januari 2026 untuk PlayStation 5, Nintendo Switch, dan juga PC melalui Steam. Game ini menghadirkan petualangan karakter katak muda yang berusaha kembali pulang setelah diculik oleh roh penipu. Pengembang Lakshut Game resmi mengumumkan game platformer 3D Big Hops yang akan dirilis pada 12 Januari 2026 untuk PlayStation 5, Nintendo Switch, dan PC melalui Steam. Peluncuran ini menandai hadirnya judul petualangan baru yang fokus pada jelajah dunia luas dan aksi platforming yang dinamis. Di dalam game ini, pemain akan mengendalikan Hoop, seekor katak muda yang diculik dari rumah oleh roh penipu bernama Dis. Meski Dis memiliki misi misterius, Hoop hanya ingin kembali ke rumah dan memulai perjalanannya untuk mencari cara pulang. Setelah mencari bantuan, Hoop bertemu seekor rakun tua yang menawarkan jalan pulang asalkan Hoop mampu menemukan bagian pesawat udara yang hilang. Dari sini, petualangan berkembang menjadi misi pengumpulan bagian pesawat untuk membangun jalan kembali ke rumah. Dalam pencarian itu, pemain akan menjelajah berbagai wilayah mulai dari markas geng Guli di Gurun Merah, Anjungan Rilko di tengah samudra hingga kawasan para pemuja Evan di bawah gunung yang hancur. Setiap dunia menawarkan cerita mandiri, beragam konflik dan karakter unik yang dapat dibantu oleh pemain. Big Hops menawarkan gameplay yang dinamis dengan beragam gerakan seperti berguling, menyelam, berlari di dinding, memanjat, berenang, meluncur, berayun, dan mengendarai kereta tambang. Game ini akan diluncurkan dengan harga $20 Amerika Serikat atau setara sekitar Rp333.000 saat resmi dirilis. Berbagi sumber, iDeck Channel. Honda resmi merilis Forza 125 model 2026 untuk pasar Eropa dengan pembaruan warna dan fitur premium. Skutik Gambot 125cc ini dipasarkan mulai 119 jutaan dan tetap menjadi salah satu model terlaris Honda di benua biru. Honda resmi merilis Forza 125 model 2026 untuk pasar Eropa dengan pembaruan warna dan fitur premium. Honda Forza 125 2026 hadir dengan penyegaran warna per Cold White dan per Next Star yang dilengkapi velg bronze serta grafis eksklusif. Model ini merupakan skutik populer di Eropa dengan penjualan lebih dari 140.000 unit dalam satu dekade. Di samping varian 125cc, keluarga Forza juga tersedia dalam opsi 350cc dan 750cc untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas. Dari sisi fitur, Forza 125 dibekali Honda Selectable Torque Control, idling stop, panel TFT 5 inci yang mendukung Honda Road Sync, hingga visor elektrik yang bisa dinaik turunkan 180 mm. Motor ini juga menyediakan port USB-C, bagasi luas, dan smart key yang memperkuat kesan premium. Untuk kenyamanan berkendara, Forza 125 menawarkan dimensi panjang 2145 mm dan berat 164 kg dengan suspensi teleskopik depan dan dual shock adjustable di belakang. Adapun Forza 125 menggunakan mesin 125cc ESP Plus berpendingin cairan yang menghasilkan tenaga 14,55 detik dan torsi 12,3 Nm. Konsumsi bahan bakarnya mencapai 41,7 kg per liter dengan tangki 11,7 liter, jarak tempuhnya mendekati 500 km. Honda memasarkan dengan harga Rp5.399 atau sekitar Rp119 juta dan menyediakan versi Special Edition seharga Rp127 juta. Berbagi sumber untuk iDeck Channel. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akhirnya kembali ke Indonesia setelah melakukan lawatan luar negeri ke Pakistan dan Rusia. Presiden Prabowo mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat dini hari. Presiden Prabowo selanjutnya meninjau sejumlah lokasi yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh. Kunjungan Presiden ke lokasi terdampak bencana ini merupakan yang ketiga kalinya. Seperti diketahui, sebanyak 52 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat diterjang banjir bandang dan longsor pada 25 November 2025. Hampir 1.000 orang meninggal dunia dan ratusan warga dinyatakan hilang. Korban jiwa terbanyak terdapat di Aceh yang mencapai 403 orang meninggal dunia.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Pria yang akrab disapa Mu'alim itu juga menyebut daerah yang sebelumnya terisolir sudah bisa dikunjungi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Menurut Muzakir, perpanjangan ini dilakukan dalam rangka proses rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur. Mu'alim menjelaskan saat ini seluruh wilayah terisolir sudah mulai bisa dikunjungi. Lebih lanjut, Gubernur Aceh ini akan berusaha dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya kebutuhan air bersih. Sedang kita siapkan dan sudah kita siapkan. Memang kita kurang kan, tapi apa boleh buat, ya nanti akan nyusu di lapangan supaya masyarakat betul-betul dapat air bersih lah. Selain membutuhkan bantuan dan air bersih, masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan tenaga medis. Sebab sejumlah warga yang terdampak ada yang mengalami sakit. Tim Liputan, IDX Channel. Puluhan warga Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, berburu sembako ke Aceh Tenggara. Mereka harus berjuang dengan berjalan kaki menggendong bahan baku dengan kain melewati bukit yang terjal dan ekstrim. Warga memanggul. Seperti inilah perjuangan sejumlah warga membawa kebutuhan pokok melintasi bukit yang terjal dan ekstrim menuju desa Rama Bundar dan Marpunge. Kondisi akses jalan menuju Kabupaten Gayo Lues putus total, memaksa warga harus berjuang untuk mendapatkan sejumlah bahan makanan ke Aceh Tenggara. Desa Marpunge berada di Kecamatan Putri Betung, Gayo Lues, merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan masih terisolasi. Akses jalan yang putus dan kebutuhan pokok yang sangat mahal di Gayo Lues membuat Sapuan dan warga lainnya mencari dan membeli kebutuhan pokok ke Kabupaten Aceh Tenggara dikarenakan lebih dekat dan mudah didapat. Posisi kami di sana terisolasi. Terpaksa kami ngambil bahan makanan dari Aceh Tenggara. Ya. Kenapa ke Aceh Tenggara, Bang? Lebih dekat ke Aceh Tenggara, ke Gayo Lues jalannya putus total. Kebutuhan pokok di Kabupaten Gayo Lues seperti harga beras mencapai Rp500.000 per sak, seberat 15 kg. Selain beras, harga BBM juga melambung tinggi mencapai Rp50.000 per liter. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, IDX Channel.